berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudariku terkasih, para pengikut setia Sampan dimanapun saat ini Anda berada. Saya Pater Domi Kevi SPD menyapa Anda dalam renungan harian. Semoga kita semua selalu dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kita terbiasa percaya pada apa yang ada di tangan, pada apa yang kelihatan. Jika hal ini dihubungkan dengan iman, maka saya kira manusia sebaiknya jangan pernah diberikan sesuatu di dalam tangannya. Karena ketika manusia merasa memiliki dan menggenggam sesuatu, hal itu bisa dilepas karena ada hal lain yang lebih menarik, ada hal lain yang lebih diharapkan daripada apa yang sudah ada di tangan. Perbandingan sederhana ini bisa kita jadikan sebagai salah satu contoh sederhana dalam membangun hidup iman kita kepada Tuhan. Karena manusia keinginannya selalu tidak terbatas. Apa yang sudah ada di tangan tidak disyukuri, bahkan diabaikan atau dilupakan, atau mungkin juga dibanting dan dibuang. Karena ia mengharapkan apa yang belum ada di tangannya, dan ia mencari apa yang belum ada di tangannya. Saya kira iman juga jika manusia merasa dalam dirinya sudah beriman, sudah memiliki Tuhan, mungkin saja bahwa hal itu akan dibuang, diabaikan, karena keinginannya melampaui apa yang ada di dalam tangannya. Saudara-saudari terkasih, tentang kerajaan Allah, Yesus berbicara dalam dua perumpamaan. Yang pertama, kerajaan Allah itu seperti biji sesawi. Yang kedua, kerajaan Allah itu seperti ragi. Dua hal yang sebenarnya kecil, tidak terpandang, terabaikan di dalam hidup. Biji sesawi misalkan, mungkin termasuk bagian dari biji yang sangat kecil dari jenis biji-bijian atau buah-buah yang ada di dunia ini. Kerajaan Allah diumpamakan Yesus demikian, dalam arti bahwa kerajaan Allah tidak mencolok, tidak megah, tidak populer, tidak mewah untuk bisa diterima oleh manusia dengan keinginan yang besar. Sama halnya seperti ragi. Ia walaupun satu titik saja kecil, tetapi punya manfaat yang besar. Sama seperti biji sesawi, dari biji yang kecil itu, ia akan tumbuh menjadi pohon yang besar dan banyak yang menumpang hidup di atas pohon dari biji sesawi tersebut. Saudara-saudari terkasih, hal-hal rohani atau yang menyangkut hubungannya dengan Tuhan tidak megah dan tidak mewah. Manusia berusaha untuk membuatnya mewah dan megah melalui pembangunan gereja yang mewah, melalui perayaan-perayaan yang meriah. Tetapi toh itu tidak pernah memuaskan batin manusia. Kita manusia hanya akan menyadari hal yang berhubungan dengan Tuhan jika kita menikmati setiap berkat yang walaupun kecil itu sangat berarti. Saya selalu mengatakan,
Jika orang mengatakan saja sebuah kata terima kasih, sebenarnya itu sebuah doa besar untuk kehidupan kita. Saudara-saudari terkasih, kerajaan Allah dialami dan bisa diterima dalam sebuah rasa syukur yang mulai dari hal-hal kecil. Jika mengharapkan hal yang besar dari kerajaan Allah, mungkin kita tidak pernah akan mendapatkannya, atau bahkan sudah ada di tangan, kita tidak pernah akan mensyukurinya. Yang ada adalah protes, yang ada adalah pencarian yang tanpa batas dengan mengorbankan apapun. Saudara-saudari terkasih, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengatakan bahwa pengharapan itu semestinya jangan sampai kelihatan. Ia tetap harus sesuatu yang terus kita harapkan, karena bila sudah ada di tangan kita tidak pernah mengharapkan apapun, bahkan bisa mengabaikannya. Hubungan kita dengan Tuhan semestinya jangan kita tuntut bukti atau tanda apapun, karena Tuhan bekerja seperti ragi, seperti biji sesawi yang walaupun tidak kelihatan namun terus bekerja menyertai perjalanan hidup kita dengan berkat-berkat yang jika disadari kita akan bersyukur dan berterima kasih dengan hidup, bersyukur dan berterima kasih dengan apa yang kita jalani di dunia ini. Marilah kita melihat kerajaan Allah yang terjadi di dalam kehidupan sekitar kita, bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan masih menyertai kita dengan berkat-berkat. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terangilah hati dan budi kami, agar kami mampu memahami dan mengamalkannya dalam hidup kami. Turunkan berkat-Mu untuk kami semua, terutama bagi mereka yang sakit dan letih lesu dan berbeban berat. Tuhan berkatilah kami semua demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.